warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking this video and welcome to Learning English with me, Ibu Tias. Hai, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun kalian hanya belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sehingga kegiatan belajar kita akan diberi kemudahan dan keberkahan. Setelah kalian selesai berdoa, sudahkah kalian mengisi form presensi? Link presensi sudah saya kirim di Google Classroom dan juga grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Silahkan dicek dan diisi ya. Kemudian kalian dapat mendownload dan membuka materi yang sudah saya unggah di Google Classroom. Materi tersebut berisi apa saja yang akan kita pelajari dalam video ini. Jika sudah, maka siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting dalam video kali ini. Oke, are you ready to learn? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Saya harap kalian sudah siap. Oke, pertama kita akan mengulang apa saja yang sudah kita pelajari 2 minggu sebelumnya. Pada 2 pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu simple past tense dan present perfect tense. Apakah kalian masih ingat? Jika kalian ingin mengulang atau kalian belum menonton videonya, silakan kalian bisa klik di atas. Saya sudah mencantumkan 2 video pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Silakan dicek dan ditonton ya. Untuk memperkenalkan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, saya mempunyai sebuah ilustrasi pada layar. Silahkan kalian lihat. Dalam gambar ilustrasi yang pertama, terdapat seorang pria yang dirawat di rumah sakit. Pria tersebut berkata, "I've been in hospital for 3 weeks." Saya sudah berada di rumah sakit selama 3 minggu. Dan pada gambar kedua, ada 2 orang laki-laki yang sedang berada di kafe. "I was in hospital for 6 weeks." Laki-laki berbaju kuning berkata, "Saya berada di rumah sakit selama 6 minggu." Nah, apakah kalian tahu apa perbedaan dari 2 gambar tersebut? Perbedaan kedua gambar tersebut akan kita pelajari dalam video ini, yakni kita akan mempelajari perbedaan dari penggunaan simple past tense dan present perfect tense. So, setelah ini kita akan mempelajari apa perbedaan dari kedua gambar ini. Nanti kita jelaskan, maka kalian silahkan simak video ini sampai habis. So today we're going to learn about the differences between simple past tense and present perfect tense. Sehingga pada hari ini kita akan mempelajari perbedaan dari penggunaan tenses simple past tense dan present perfect tense. Yang pertama, perbedaan yang kita lihat adalah dari fungsinya, kemudian dari time signal, dan yang ketiga dari the structure. Alright, kita masuk ke perbedaan yang pertama, yaitu perbedaan dari segi fungsi penggunaan simple past tense dan present perfect tense. Secara fungsi, perbedaan dari simple past tense dan present perfect tense adalah jika simple past tense digunakan untuk mengekspresikan sebuah tindakan atau peristiwa yang telah selesai pada waktu sebelum saat ini, sehingga the action is completely finished. So, simple past tense is used to express an action that finished before now. Nah, bagaimana dengan present perfect tense? Present perfect tense digunakan untuk mengekspresikan sebuah tindakan atau peristiwa yang dimulai pada masa lampau atau waktu sebelumnya dan masih berlangsung atau masih berlaku hingga saat ini. So, present perfect tense is used to express an action that started in the past and continued to the present or has finished recently. Oke, untuk mempermudah kalian memahami perbedaan dari keduanya, saya sudah memberikan sebuah contoh pada layar. Untuk kalimat simple past tense, they studied English last year. Nah, di sini mereka sudah belajar bahasa Inggris tahun lalu dan proses ini sudah berakhir, jadi completely finished. Bagaimana dengan yang present perfect tense? Untuk contoh present perfect tense, they have studied English. Mereka telah belajar bahasa Inggris dan kemungkinan mereka masih belajar hingga saat ini, sehingga dampaknya masih terasa sampai sekarang. Beda dengan penggunaan simple past, jika kalian menggunakan simple past, maka kalimat tersebut akan benar-benar selesai. Kegiatan yang kalian ungkapkan sudah benar-benar selesai dan tidak diulang lagi, tidak ada lanjutannya lagi.
Sehingga jika kalian kembali ke gambar yang pertama tentang seorang laki-laki yang berada di rumah sakit, kalian akan lebih jelas untuk membedakan kedua hal tersebut. Untuk gambar yang pertama, laki-laki berambut kuning dia masih berada di rumah sakit dan dia berkata bahwa I've been in the hospital for 3 weeks. Itu berarti dia sudah berada di rumah sakit selama 3 minggu dan dia masih berada di sana, sehingga dampaknya masih ada. Nah, untuk gambar yang kedua, I was in hospital for 6 weeks. Gambar yang kedua menyatakan bahwa laki-laki ini tadinya ada di rumah sakit selama 6 minggu dan sekarang dia sudah tidak ada lagi di rumah sakit. Dia sekarang berada di kafe. Sehingga perbedaannya sangat jelas ya. Untuk present perfect tense digunakan untuk mengekspresikan kejadian atau peristiwa yang sudah berlangsung di masa lampau dan masih berlangsung atau berlaku hingga saat ini. Sedangkan pada simple past tense, kejadiannya benar-benar sudah selesai di masa lampau. Jadi saat ini sudah tidak ada efeknya atau pengaruhnya lagi. Cukup jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan yang kedua, yakni perbedaan dalam segi waktu. Dalam segi waktu, penggunaan simple past tense sangat penting untuk mencantumkan time signal atau waktu keterangannya. Jadi keterangan waktu ini sangat penting untuk diletakkan dalam simple past tense. Karena kita sudah tahu bahwa simple past tense adalah menyatakan kegiatan yang sudah benar-benar berakhir, sehingga time signal ini sangat penting. Nah, sedangkan untuk present perfect tense, penggunaan waktu atau pencantuman waktu itu tidak terlalu penting. Jadi boleh diadakan atau boleh tidak. Sebab yang paling penting dalam present perfect tense adalah menyatakan sudah atau belum. Hanya itu saja. Perkara waktunya diketahui atau tidak begitu penting. Yang penting adalah kegiatan ini sudah atau belum. Begitu ya. Lalu perbedaan waktu yang kedua adalah bahwa simple past tense, proses dalam kegiatan tersebut durasinya itu sudah selesai. Jadi sudah tidak ada proses lagi. Sedangkan dalam present perfect tense bisa jadi action atau peristiwanya masih dalam proses dan terkadang juga menunjukkan sebuah durasi waktu. Seperti tadi contoh yang sebelumnya menyatakan durasi dia berada di rumah sakit yaitu selama 3 minggu. Nah, yang ketiga adalah bisa jadi penggunaan present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan peristiwa yang repetitive action atau peristiwa yang berulang. Seperti pada contoh, she has watched Avengers 3 times. Sehingga artinya bahwa dia telah selesai menonton Avengers 3 kali dalam kurun waktu saat ini. Lalu kita masuk ke perbedaan yang ketiga. Perbedaan ini sangat jelas di antara yang lain, yaitu perbedaan dari segi structure. Jika kalian sudah menonton video sebelumnya, kalian akan lebih memahami bagaimana menggunakan simple past tense dan present perfect tense secara strukturalnya. Bagaimana menyusun kata per kata sehingga menjadikan sebuah kalimat yang utuh. Untuk penyusunan simple past tense, kita menggunakan verb to atau kata kerja yang menunjukkan perilaku ataupun tindakan di masa lampau. Sedangkan pada present perfect tense, di sana terdapat penggunaan auxiliary has dan have diikuti dengan penggunaan verb 3 atau past participle. Untuk mempermudah kalian memahami perbedaan struktur dari simple past tense dan present perfect tense, di sini saya sudah menyediakan 2 kalimat yang hampir sama intinya. Dan pada 2 kalimat tersebut, masing-masing saya sudah beri warna merah pada kata makan. Untuk kalimat simple past tense, kata yang saya beri warna merah adalah at. Sedangkan untuk present perfect tense, kata yang saya beri warna merah adalah eaten. Nah, perbedaan dari at dan eaten adalah bahwa at adalah kata kerja bentuk kedua, sedangkan eaten adalah kata kerja bentuk ketiga dari kata kerja eat atau makan. Sehingga perbedaannya sudah sangat jelas dari segi penggunaan verb. Untuk simple past kita menggunakan verb kedua, untuk present perfect tense kita menggunakan verb ketiga. Dan untuk present perfect tense kita juga menggunakan auxiliary
has, dan have. Di sini kalian bisa melihat pada tanda kuning. Tanda kuning adalah menunjukkan auxiliary. Auxiliary has digunakan untuk subjek tunggal, sedangkan untuk subjek jamak kita menggunakan have. Diingat-ingat lagi ya. Untuk mempermudah kalian membedakan verb 1, verb 2, and verb 3, di sini saya sudah menyediakan sebuah list dari common verbs yang biasanya digunakan. Jadi, kata kerja di bawah ini adalah kata kerja yang paling sering digunakan. Dan saya sudah menyantumkan semua bentuk dari kata kerja tersebut, dari kata kerja bentuk pertama atau verb 1, verb 2, and verb 3. Jadi ketika kalian ingin menggunakan kata kerja tersebut, kalian dapat membuka catatan kalian dan menggunakannya. Atau kalian dapat men-screenshot atau capture layar berikut, ataupun kalian dapat membuka materi yang sudah saya unggah di Google Classroom. Jadi silakan dibuka dan dipelajari ya. Jika kalian sudah men-screenshot atau menangkap layar daftar kata kerja tadi, berakhirlah pembelajaran pada hari ini. So, what have we learned today? We have learned about the differences between simple past and present perfect tense, mulai dari perbedaan penggunaan, perbedaan waktu, dan perbedaan structure. Untuk penugasan pada video ini, kalian dapat membuka di Google Classroom karena di sana sudah saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan atau apa yang perlu kalian kerjakan untuk penugasan pada hari ini. So, this is the end of our meeting. Jika kalian belum mengisi presensi, silahkan diisi dulu ya. Jangan sampai lupa untuk mengisi presensi. Kemudian, kerjakan tugas kalian dan kumpulkan sebelum tenggat waktu. Kalian dapat mengirimkan tugas kalian di Google Classroom maupun mengirimkannya ke nomor WhatsApp saya. Jika kalian menemui kesulitan, jangan ragu untuk bertanya. Kalian dapat bertanya kapanpun kalian perlukan. Nomor WhatsApp saya sudah tercantum di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Alright, I will end up our today's meeting. Saya akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Thank you for watching this video until this end. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mempelajari bahasa Inggris lebih baik. Tetap semangat belajar walaupun kalian hanya belajar dari rumah. Please stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.